Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan membahas, aku akan menceritakan kepada kalian tentang kronologi kejadian yang dialami oleh Laura Anna dan juga Gaga Muhammad. Sebenarnya kejadian ini sudah terjadi di tahun 2019, namun ke-up lagi ketika Laura Anna memutuskan untuk menggugat Gaga Muhammad atas ketidakbertanggungjawabannya terhadap kecelakaan yang dia alami. Nah, ketika di podcast Deddy Corbuzier, Laura menceritakan semuanya tentang apa yang terjadi kepada dirinya. Dalam kondisi di situ, Laura, mohon maaf, sudah tidak bisa berjalan, bahkan dia butuh bantuan untuk bergerak, untuk minum, dia juga butuh bantuan di situ. Hebat banget ya, Laura sudah sangat kuat sekali. Jadi ini berawal dari kecelakaan yang dialami oleh Laura Anna dan juga mantan pacarnya Gaga Muhammad tanggal 8 Desember 2019. Ketika kejadian tersebut, kenapa bisa kecelakaan? Laura mengungkapkan bahwa ketika nyetir, ternyata Gaga itu sedang mabuk, sehingga menyebabkan mobil mereka mengalami kecelakaan itu. Nah, dari kecelakaan tersebut, itu membuat Laura Anna mengalami dislokasi tulang leher yang mengakibatkan Laura Anna mengalami kelumpuhan semenjak kecelakaan itu sampai saat ini. Bahkan dulu itu kondisinya lebih parah daripada sekarang ya. Kalau di sekarang Laura mungkin bisa duduk dan juga bisa ngobrol dengan kita sehingga dia bisa cerita di podcast Deddy Corbuzier. Namun dulu Laura hanya berbaring di kasur, kemudian aktivitasnya menjadi sangat terbatas dan dia tidak bisa kemana-mana, dan proses menjalani terapi yang dia lakukan pada waktu itu, bahkan mungkin sampai saat ini ya teman-teman. Lalu Gaga gimana keadaannya ketika kecelakaan tersebut? Gaga hanya mengalami cedera ringan dan juga luka di pelipisnya, disebutkan di media seperti itu. Nah, dalam proses Laura harus berjuang untuk mengatasi atau membuat dirinya bangkit atas kecelakaan yang dialami, di mana dia di situ divonis lumpuh. Di sini yang seorang butuhkan adalah dukungan ya. Ketika seseorang itu butuh dukungan, apalagi dari pacarnya yang dianggap selama ini dia cintai, yang always be there atau selalu ada buat dia. Namun tidak, di sini Gaga Muhammad disebutkan sama Laura, dia bahkan tidak bertanggung jawab sepeser pun atas kecelakaan tersebut. Dan parahnya lagi, yang bikin jengkel lagi, ternyata ketika Laura mengalami kelumpuhan ini, ketika dia sakit, Gaga Muhammad memanfaatkan ATM Laura dan menggunakan ATM tersebut ketika Laura sedang sakit. Ditambah lagi, Laura juga cerita di podcastnya Deddy Corbuzier, dia bilang bahwa Gaga tidak menyumbang sepeser pun atau mendukung secara finansial atas kecelakaan yang dialami. Bukan hanya sekedar finansial, namun Laura juga menyampaikan Laura ini sering banget dibikin terganggu mentalnya, entah itu dengan berantem terus sama dia atau cari-cari masalah. Seperti itulah yang seharusnya mungkin ketika kondisi pacarnya atau orang yang dicintai sakit itu butuh dukungan, ini tidak seperti itu. Dan itu bikin Laura jengkel, sehingga akhirnya teman-teman mungkin realize atau inget ya, beberapa waktu lalu mungkin tahun lalu, Laura itu sempat ganti beberapa postingan, ganti caption di beberapa postingan Instagramnya, dan salah satunya menyebutkan bahwa dia bersyukur sudah lepas dari benalu, maksudnya Gaga Muhammad itu tadi. Dan lagi ya teman-teman, yang bikin jengkelnya lagi itu ketika Laura bilang pada saat Laura sakit, Gaga ini malah selingkuh dengan perempuan lain. Dan untungnya ketika Laura dalam kondisi seperti ini masih ada orang tuanya dan juga teman-teman Laura yang support sekali dengan kondisinya, sehingga masih terbantu teman-teman. Namun di sini karena Laura sangat jengkel dengan Gaga Muhammad atau pacarnya yang sempat dibangga-banggakan itu, bahkan di sini Laura juga menyebutkan dia sangat banyak mendukung pasangannya secara materi. Waktu itu Laura menyebutkan dia ketika pacaran tuh bucin banget sama Gaga. Di podcastnya Deddy Corbuzier dia bilang kalau misalkan netizen mau bilang dia tolol atau bodoh itu is okay, karena memang pada saat itu dia mengakui dia bucin banget terhadap Gaga ini. Contohnya ketika Laura dan juga Gaga berantem, itu yang sering ngemis-ngemis memohon-mohon untuk tetap tinggal itu sering banget Laura. Bahkan dia mau melakukan apapun untuk membuat Gaga ini stay sama dia. Laura juga membuktikan bukti bucinnya kepada Gaga ini itu ketika konten viral yang Laura dibelikan iPhone sama Gaga, mungkin teman-teman ingat pada waktu lalu. Nah di situ Laura meminta Gaga, kan Gaga bilang katanya pengen jadi YouTuber. Nah Laura menyarankan agar kontennya viral, mereka bikin gimmick seperti itu dengan membelikan Laura ini iPhone yang mahal. Jadi seolah-olah ceritanya itu
gagal membelikan Laura iPhone, namun faktanya ternyata uang yang dibuat buat beli iPhone tersebut itu adalah uangnya Laura sendiri. Memang sih ini atas permintaan dari Laura, namun betapa supportnya dia, betapa bucinnya dia sampai dia mendukung pacarnya seperti ini. Bahkan untuk beberapa hal lain itu Laura sering mendukung secara finansial. Dia bilang ya udah nggak apa-apa, dipakai aja nggak apa-apa seperti itu, karena saking bucinnya. Kalau netizen bilang dia bodoh dan sebagainya, silakan, Laura bahkan menyampaikan seperti itu. Dari cerita bucin yang diceritain sama Laura ini kita bisa belajar kalau misalkan kalau kamu lagi jatuh cinta, segeralah hubungi Allah, segera kamu berdoa sama Allah untuk meminta perlindungan dari kebucinan ini, karena kalau orang udah bucin itu berbahaya sekali biasanya. Apalagi kalau itu terjadi pada perempuan, biasanya dia akan melakukan segalanya untuk orang yang dia cintai. Kadangkala ketika ada petunjuk buruk dari pacarnya atau dari orang yang dicintai itu, kalau udah terlalu cinta, kalau udah terlalu bucin, itu akan tidak kelihatan semua, akan mentoleransi semua, nggak apa-apa seperti itu. Seperti yang disampaikan oleh Laura ketika dia mendukung secara materi, atau ketika si Gaga ini menggunakan uangnya, Laura bilang nggak apa-apa, pakai aja seperti itu. Jadi ya ladies, teman-teman, kalau misalkan kalian lagi jatuh cinta, termasuk buat aku juga sih, itu segera berdoa sama Allah biar kita dilindungi dari yang namanya kebucinan. Dari podcastnya Deddy Corbuzier kita bisa lihat ya, dari awal sampai akhir Laura itu kelihatan kuat banget. Dia tidak menampakkan kesedihannya atas keterpurukan yang dialami dari kejadian yang dia hadapi selama ini. Lumpuh, kemudian jadi tidak bisa kemana-mana, dalam arti sulit untuk bergerak dan sebagainya. Itu pasti sangat-sangat menguras emosi, dan Laura luar biasa sekali. Dan bagusnya lagi ya, support system Laura ini bagus banget, teman-temannya itu mendukung semua, hingga ada hashtag Justice for Laura. Laura, terima kasih banyak kamu sudah mau sharing setiap hari di Instagram tentang hari-hari kamu. Terima kasih sudah hadir di podcast Deddy Corbuzier dan menceritakan semua yang kamu rasakan. Dan terima kasih kamu sudah menjadi pribadi yang semakin kuat setiap harinya. Semoga keadaan Laura segera pulih dan membaik, dan keadilan yang Laura harapkan semoga mendapatkan keputusan yang terbaik. Jadi seperti itu teman-teman, kita doakan Laura bareng-bareng, kita ambil pelajarannya untuk kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya. Sampai jumpa bersama aku Dewi Yusrita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.